Aku masih ingat pagi itu dengan sangat jelas. Bandara terasa dingin, bukan karena AC, tapi karena hatiku yang penuh ketakutan. Aku meninggalkan Indonesia bukan karena ingin, tapi karena harus. Di rumah, aku hanyalah perempuan biasa, dengan mimpi sederhana, hidup layak, dan membahagiakan keluarga. Saat pesawat lepas landas, aku berjanji pada diriku sendiri. Apapun yang terjadi di negeri orang, aku harus kuat. Aku tak tahu, keputusan itu akan membawaku ke sebuah istana dan ke dalam kisah yang tak pernah berani kubayangkan. Arab adalah negeri yang indah, tapi juga sunyi. Bahasanya asing, budayanya kaku, dan aku sering merasa seperti bayangan. Hari-hariku hanya bekerja, diam, dan menunduk. Aku belajar bahwa di sini, satu kesalahan kecil bisa menghancurkan segalanya. Malam-malam kulewati dengan rindu pada rumah. Aku sering bertanya dalam doa, "Ya Allah, sampai kapan aku harus kuat sendirian?" Suatu hari, hidupku berubah. Aku dipindahkan bekerja di lingkungan istana. Bangunannya megah, lampunya berkilau. Tapi bagiku, istana terasa seperti dunia lain. Di sana, semua orang bicara pelan. Langkah harus hati-hati, dan rahasia adalah nyawa. Aku hanyalah TKW, tak boleh terlihat, tak boleh terdengar. Hari itu aku bertemu dengannya, seorang pangeran. Dia tampan, tapi bukan itu yang membuatku terdiam. Tatapannya kosong dan lelah. Berbeda dari bangsawan lain yang penuh kesombongan, dia menatapku seolah aku manusia biasa. Saat itu aku tak tahu bahwa tatapan singkat itu akan menghantui hidupku bertahun-tahun. Sejak hari itu, pangeran sering menyapaku. Bukan dengan perintah, tapi dengan suara lembut. "Apa kabarmu hari ini?" Kalimat sederhana, tapi bagiku terasa berbahaya. Aku mulai gelisah. Aku tahu, perhatian seperti ini tak seharusnya terjadi. Aku hanyalah TKW. Dan dia, segalanya yang tak boleh kucintai. Bisik-bisik mulai terdengar. Tatapan para pelayan berubah. Aku diperingatkan dengan halus. Tahu dirilah. Sejak itu, setiap langkahku terasa diawasi. Aku takut. Bukan hanya kehilangan pekerjaan, tapi kehilangan harga diri. Istana ternyata tak hanya megah. Ia juga kejam. Suatu malam, kami berbicara lebih lama. Bukan sebagai pangeran dan TKW, tapi sebagai dua manusia yang sama-sama kesepian. Ia bercerita tentang hidupnya yang terikat aturan, tentang tak pernah memilih cintanya sendiri. Aku mendengarkan, dan tanpa sadar, hatiku mulai terikat. Disitulah aku sadar, aku jatuh hati. Bukan karena kemewahan, bukan karena status, tapi karena dia memperlakukanku sebagai manusia. Aku benci perasaan ini. Aku tahu, cinta ini salah. Setiap malam aku berdoa, agar hatiku dicabut dari perasaan terlarang ini. Seorang bangsawan wanita mulai mencurigai kami. Senyumnya manis, tapi ucapannya tajam. Ada tempat untuk orang sepertimu, dan ada tempat yang bukan. Ancaman itu menghantuiku. Aku tahu waktuku di istana tak akan lama. Di tengah ketakutan itu, hidupku berubah. Tubuhku memberi tanda yang tak bisa kuabaikan. Hatiku berdebar, tanganku gemetar.
Aku panik. Aku tahu, jika ini terbongkar, hidupku akan hancur. Malam itu aku menangis tanpa suara. Tak tahu harus kepada siapa aku meminta pertolongan. Aku memberanikan diri jujur padanya. Wajahnya pucat. Matanya penuh konflik. Dia terdiam lama. Lalu berkata dengan suara bergetar, "Aku tak akan membiarkanmu sendirian. Tapi aku tahu, keputusan ini bukan hanya tentang kami. Ini tentang kehormatan, keluarga, dan tahta." Aku memilih pergi, bukan karena tak cinta, tapi karena terlalu cinta. Aku tak ingin dia kehilangan segalanya karena aku. Aku meninggalkan istana tanpa menoleh. Hari itu aku belajar, tidak semua cinta harus dimiliki.